dream is the reason why we develop motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Welcome back Beauty, balik lagi sama Selma Kirana di Malang Beauty Week 2021. Malang Beauty Week 2021, the first virtual beauty exhibition yang menghadirkan beragam produk serta layanan kecantikan dan juga kesehatan. Tak hanya itu nih, informasi seputar inovasi dan teknologi di dunia kecantikan juga disuguhkan di acara yang akan berlangsung hingga 4 April mendatang. Wow, kurang 3 hari lagi. Nah, ada banyak penawaran menarik serta promo layanan kekinian yang dihadirkan oleh seluruh peserta Malang Beauty Week. Pengunjung bisa memilih banyak banget penawaran spesial, caranya gampang banget dong. Kunjungi www.pamerpamer.com secara gratis. Nanti di sana akan ada virtual booth, ada beauty talk, ada entertainment, beauty talk, terus juga Halodoc, salah satu program yang hari ini akan kita tayangkan bersama. Nah, di program Beauty Talk bersama dokter, salah satu dokter ini nanti Salma nggak sendiri pastinya karena akan ditemani oleh Dokter Lia sebagai owner sekaligus dokter juga di Snow White Clinic. Nah, pengen tahu kan pastinya kita mau membahas mengenai kecantikan, mengenai krim dokter yang sekarang nih lagi viral dan lagi kekinian, lagi beritanya lagi panas di mana-mana. Oke, langsung aja kita undang Dokter Lia. Halo. Halo Dokter Lia, apa kabar dokter? Halo. Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya, alhamdulillah. Di dalam dunia yang lagi tidak baik-baik saja, mendengar kabar teman kita, rekan kita dokter di sini baik itu jadi kabar baik juga buat kita pastinya ya dok ya. Oke dokter, gimana nih kabarnya? Kita kan udah 1 tahun. Udah anniversary nih, corona, pandemi udah 1 tahun nih. Gimana nih dokter kabarnya? Sempat ada sesuatu yang berubah nggak setelah pandemi ini berjalan 1 tahun? Ya pasti banyak yang berubah ya gitu. Jadi sekarang kalau dulu, kebetulan kan saya dosen ya. Jadi kalau dulu full banget ke kampus gitu. Nah terus kalau ke pasien juga bisa langsung akrab banget misalnya nih ya. Nah kalau sekarang ya kita jadi online semua lah ya, sama siswa pun juga kita online, sama pasien juga banyak yang online juga. Karena kan nggak semua berani nih datang ke klinik ya, jadi pasti sebagian jadi berubah konsultasinya via online itu salah satu contohnya. Dan yang kalau saya sih yang paling banyak berubah, kalau dulu kan kita bisa jalan-jalan ya gitu. Hobinya kan jalan-jalan nih ya, jadi pas waktu jalan-jalan bisa kemana-mana, sekarang udah nggak bisa lagi. Ya Allah, mau kemana harus isolasi dulu gitu kan ya, mau keluar negeri misalnya mesti isolasi juga, jadi kan jadi males ya. Jadi kayak itulah intinya, jadi lebih terbatas lah, tapi ini pasti ada hikmahnya itu sih, begitu. Untuk kliniknya sendiri nih dok, bagaimana kabarnya? Kemarin selama pandemi sempat tutup atau enggak? Ya pasti sempat tutup lah ya. Kita pernah di pas waktu Pak Wali Kota ngasih kebijakan, jadi yang namanya klinik ataupun skincare disuruh tutup kan ya, sekian bulan lah kira-kira. Nah itu pasti itu juga menghantam banget, kita juga pasti kerasa, sama kita juga tutup juga. Terus kemudian pas waktu buka tadi jadi lebih bertahap ya. Jadi dan juga harus mempersiapkan banyak hal ya. Namanya juga new normal ya. Jadi kita mesti nyiapin APD dan segala macam. Intinya sempat terhantam juga. Tapi sekarang sudah alhamdulillah udah mulai naik lagi, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya kabar dari dokter dan klinik dan ownernya baik-baik saja nih. Akhirnya kita bisa berbagi ilmu dan mencuri ilmu mengenai krim dokter nih. Nah dokter aku mau nanya nih, kapan sih dok kita itu sebenarnya sudah bisa atau kita udah harus mulai melakukan perawatan? Sebenarnya
tidak ada batasan khusus ya kalau Mhm. dalam umur, tergantung dari kebutuhan gitu. Sebenarnya Oke. kalau seandainya kita punya bayi gitu dan bayinya misalnya nih, eee, kita sering bawa keluar gitu. Nah, misalnya sering bawa keluar dan dia harus berjemur misalnya nih ya. Mhm. Nah, kan kita juga butuh sebenarnya juga butuh sunblock ya. Nah, itu kan sebenarnya Mhm. juga masuk di skincare. Nah, itu aja juga itu udah di awal aja juga sudah butuh gitu. Atau misalnya adik-adik yang dia belajar berenang, Mhm. umur 3 tahun tuh kan udah mulai ada tuh yang belajar berenang atau 5 tahun lah kira-kira. Mhm. Ya masa kita biarkan mereka keluar ataupun berenang tadi nggak pakai sunblock ya, Mhm. berenangnya nambah kemampuannya, tapi kulitnya bukan masalah hitam aja, tapi jangan lupa bahwa sinar matahari itu dia juga bisa memicu kanker pada suatu saat nanti kalau terlalu berlebih gitu. Jadi Oke. sejak awal sih ya, sejak Mhm. awal kita bisa pakai, terutama yang untuk perlindungan ya, misalnya sunblock itu penting banget. Kayak baju lah kalau sunblock itu ya, kayak pakaian gitu, Mhm. keluar kita pakai. Nah itu kan udah juga masuk ke perawatan ya. Jadi Mhm. tergantung kebutuhan sih, dari awal bisa tergantung kebutuhan tadi. Oke, jadi sebenarnya nggak ada batasan umur ya, harus mulai segini, bahkan dari bayi pun sebenarnya ketika udah kontak sama matahari, minimal sunblock itu ternyata perlu ya, Dok, ya? Lah, nggak usah jauh-jauh sunblock sih ya, pernah denger Mhm. baby lotion ya? Itu kan Mhm. juga perawatan dong. Oh gitu, Dok. Baby Ya lotion kan baby even pun itu untuk bayi ya, itu termasuk lotion perawatan sebenarnya? kan masuk perawatan kan ya, dia untuk melembabkan kayak Mhm. gitu. Terus juga misalnya pas bayi, dia pas Mhm. lagi ada pruritus atau gatal-gatal, kemudian Mhm. dia juga ada masalah sama kulitnya ya, masa dibiarkan aja? Mhm. Misalnya nunggu Dek, waktu kamu umur 20 tahun kita obatin, kan ya juga nggak mungkin dong. Jadi ya tergantung kebutuhan, tadi saya bilang kalau memang ada masalah ya kita apa namanya, kita obatin ya. Terus kalau tadi kayak untuk perawatan ya tetaplah buktinya ada baby lotion, ada sabun, itu kan juga masuk di skincare juga. Oke, nah berkaitan dengan itu nih, Dok. Berarti menurut dokter sendiri seberapa penting sih, Dok, sebenarnya periksa ke dokter dulu sebelum pakai krim? Ini kan kita melihat fenomena sekarang di TikTok, di Instagram, pokoknya di sosial media rata-rata tuh pingin putih, pingin cantik itu kan kayak gampang banget gitu kan, Dok. Dengan krim-krim yang udah beredar, siapapun bisa beli tanpa harus melalui apa profesional, tanpa harus ngecek ke dokter kulitnya seperti apa. Pokoknya si dia pakai ini putih nih, glowing nih gitu-gitu. Nah, menurut dokter sendiri seberapa penting sih periksa ke dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan krim-krim untuk perawatan? Iya pasti penting banget ya, apalagi setiap kulit orang itu berbeda-beda. Mhm. Jangankan saya sama mbak saya, sama kakak saya aja dari orang tua yang sama bisa Mhm. jadi kulit saya normal, kulit kakak saya ternyata kering. Nah ini aja juga sudah eee, beda banget ya kondisinya. Nah apalagi sekarang nih, yang lagi in kan, Korea ya, jadi orang Korea itu kan Betul, heeh. ya, jadi kita jadi orang Indonesia jadi kayak pingin ikut kayak mereka gitu, ala-ala uni-uni Korea gitu kan ya. Mhm. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu ya, kita kalau seandainya orangnya sebenarnya cenderung kulitnya normal, terus Mhm. kemudian menggunakan produk yang dia jelas-jelas ber-BPOM, yang artinya Mhm. ini adalah kosmetik, ya nggak apa-apa, BPOM loh ya, BPOM. Nah, Oke. tetapi kalau kita udah bicara tentang kosmetik nih gitu yang dia adalah obat-obatan, nah itu Oke. berarti harus ke dokter. Nah, tapi akan lebih baik lagi, apapun ya target kita untuk kulit kita, misalnya mau untuk anti penuaan atau untuk mencerahkan kayak gitu, Mhm. ya jauh lebih baik ke dokter. Toh rata-rata kalau setahu saya di mana-mana konsultasi itu biasanya eee, banyak juga yang tidak berbayar gitu loh. Jadi kan nggak Mhm. masalah. Jadi jauh lebih baik kita konsul, nyocokin sama jenis kulit kita dibandingkan kita coba-coba gitu ya. Coba-coba, nyoba A nggak cocok, terus coba B, kulitnya dibuat coba-coba, terus entar akhirnya kulitnya jadi kesian kan ya. Yang maunya bagus ternyata karena coba-coba, karena kabar dari A, kabar dari B, bukannya malah bagus malah jelek. Apalagi zaman Mhm. sekarang kan banyak tuh di online gitu kan ya, Mhm. entah kosmetik atau apa saya nggak paham kayak gitu ya, Mhm. intinya mereka banyak banget dijual ya, dan yang ternyata itu adalah racikan orang-orang tertentu yang dia nggak punya izin, nah gitu. Mhm.
kita tahu yang namanya prinsip ekonomi ya, kadang-kadang mereka cuma mau keuntungannya aja yang tinggi, hasilnya cepet, nggak peduli ini isinya apa, pokoknya cepet. Dan ternyata misalnya dia berisi merkuri. Nah kan kita tahu juga merkuri ini bikin kanker kan ya pada akhirnya. Nah akhirnya merugikan kita sendiri, bukannya dapat cantik malah dapat sakit gitu. Jadi penting banget gitu ya. Dan malah kadang-kadang jauh lebih murah kita, jauh lebih affordable kita ke dokter dibandingkan kita malah coba-coba habis banyak gitu ya, dan ternyata malah hasilnya jelek. Jadi saya sarankan untuk selalu konsultasi begitu. Oke, itu tadi saran dari Dokter Lia. Memang nggak bisa ya, maksudnya kulit ini juga investasi jangka panjang karena kan seumur hidup gitu ya dok ya. Nah, Dan pasti investasi banget dilihat ya. juga. Ya gitu. Kita aja sepatu dicuci ya enggak sih, mobil dicuci dibawa ke salon gitu. Masa kulit dibiarkan malah kita tempeli segala macem gitu. Padahal tubuh ini kita bawa sampai mati kan ya. Kalau ada apa-apanya malah kemarin yang viral kemarin tahu kan ya, yang ada orang di filler, Bener. fillernya nggak tahu itu fillernya isinya apa, bahkan bukan tenaga medis, habisnya juga lumayan banyak, bukannya dia tambah berisi gitu ya, payudaranya, dia malah harus operasi berkali-kali, malah habis ratusan juta. Nah kayak gitu tuh kan malah bahaya kan ya. Nah makanya saya jauh lebih baik untuk ke dokter gitu. Oke Dokter Lia, bener banget. Nah jadi emang untuk para beauty lover yang ada di rumah, sekarang mending budgetnya itu agak lebihan dikit tapi aman ya dok ya, dan sudah terjamin daripada nyicil dikit-dikit terus ngambilin sono sini comot sono sini tapi ternyata hasilnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan sayang juga karena kan kita bawa sampai mati kalau menurut Dokter Lia. Bener banget itu ya, investasi karena tubuh ini tadi. Oke, nah dok, terus bagaimana dok untuk mengetahui nih krim-krim mana yang cocok untuk kulit kita, wajah kita, krim mana yang nggak cocok gitu dok? Ya pasti tadi pertama dengan konsul gitu ya, dengan konsul ke dokter itu akan lebih memastikan, meskipun namanya di dunia itu kan nggak ada yang 100% pasti, kalau ke dokter pasti 100% sembuh kan juga nggak kayak gitu juga. Cuman kan kalau dengan konsultasi ke dokter tadi kan ilmunya bertanggung jawab gitu loh ya, bukan ilmu yang kira-kira, sudah ada teorinya, sudah ada standar operasional prosedurnya kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang nih gitu ya, kan kita nggak, namanya tubuhnya orang kan bisa unik ya gitu. Mbak punya ini nggak, punya alergi makanan nggak, saya tanya. Saya? Yap. Nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi Mbak mau makan udang kayak gitu kan ya. Terus kemudian mau makan apapun lah, telur nggak apa-apa kan ya, kulitnya oke kan ya. Oke. Nah, ada juga tuh orang yang dia itu misalnya makan udang atau makan telur kulitnya jadi berjerawat. Nah, kayak gitu. Nah, ada kan kayak gitu. Ada juga makan coklat dia berjerawat. Misalnya nih. Nah, berarti dari sini yang pasti kita harus tahu gitu loh. Biasanya kalau saya dengan ke dokter tadi akan ditanyain gitu, ada nggak sih alergi A, alergi B, alergi C gitu yang dia bisa memicu timbulnya masalah di kulitnya. Nah, tapi kan dokter tuh sebenarnya nggak bisa nebak ya. Oke, wajah tipe Mbak nih ya dengan alis kayak gini, hidung kayak gini, ini pasti nih sama obat. Oke, kayaknya ada gangguan teknis. Ini nggak cocok gitu. Nah itu kan kita, jadi kadang-kadang pasien tuh bilang, aku lu dikasih krim sama dokter terus nggak cocok. Sebenarnya ya nggak betul-betul amat. Oke, nggak apa-apa. Sedikit gangguan teknis biasa lah ya, virtual karena memang jaringan. Nah, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah. Memang dia belum pernah pakai krim tersebut. Nah itu sih, cuman dokter selalu ada alternatif atau ada rencana treatment pada saat si pasien ini ada alergi. Pasti deh, pasti selalu ada gitu. Selalu ada, oh kalau emang dia punya alergi ini, nanti berikutnya kita akan bantu dengan krim ini kayak gitu. Makanya balik lagi, untuk nyocokin ya lebih baik konsul ke dokter gitu Mbak.
Oke. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Lia bahwa untuk mengetahui, jangankan melakukan perawatan yang intens dulu ya, untuk sebelum ke sana aja kita harus sebenarnya udah tahu nih kulit kita ini cenderung kemana, terus memakai krim yang seperti apa gitu kan. Nah itu tuh harus dilakukan oleh profesional yang memang ilmunya Betul banget. sudah bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Tadi Dokter Lia sempat ngobrol seperti itu karena memang iya daripada ya dok ya, coba-coba sekali lagi daripada coba-coba nih. Nah, terus ini nih dok, kan sempat rame, sempat sering nih dengar di omongan sesama wanita. Katanya krim racikan dokter itu membuat ketergantungan. Ini mitos atau fakta sih dok? Dibilang mitos enggak ya, dibilang fakta juga enggak. Jadi gini, uh, nah yang namanya obat, jadi Mhm. biasanya dokter akan melihat masalah pada pasien, ya. Oke. Dan pada saat kita melihat masalah pada pasien, kemudian kita memutuskan nih misalnya, oh dia masalahnya adalah ini ada flek misalnya ya. Terus kemudian kulitnya juga menua, nah, kayak gitu ya. Mhm. Terus kemudian karena menua dan kita juga lihat regenerasinya kurang bagus nih, penumpukan kulitnya banyak, dia jadi nggak Oke. halus lagi kulitnya, jadi banyak Mhm. bukan beruntusan ya, kayak jerawat tapi bukan jerawat. Nah, kayak kutil Mhm. tapi juga bukan kutil gimana ya. Mhm. Jadi intinya masyarakat itu mohon maaf perempuan tadi waktu kita lihat kita butuh kasih regenerasi untuk regenerasi, kemudian kita juga untuk ngasih misalnya untuk fleknya juga, masalah Mhm. fleknya juga. Nah, pada akhirnya kita butuh untuk ngeracik kayak gitu kan ya. Nah, kita selalu udah bilang sama pasien, nah yang namanya racikan dokter ini tadi dia pasti ada waktunya, Mbak, gitu. Jadi dia ada waktunya. Oke. Ada waktunya, misalnya kita mesti pakai ini sekian bulan gitu ya. Nah, Mhm. yang namanya obat dia pasti ada dosis, ada durasi kayak gitu. Oke. Kalau penggunaannya benar, semestinya nggak akan ada yang namanya ketergantungan. Mhm. Dan dokter selalu punya langkah mulai dari di awal kita akan beri krim ini karena memang ini masalahnya berat. Oke. Nanti berikutnya kita akan tapering off namanya. Kita akan turunkan dan kemudian kita akan merubah semuanya ke kosmetik. Kalau tadi yang di awal tadi namanya kosmetik dan dia diracik oleh dokter, dikeluarkan oleh apotik ya gitu ya. Oke. Itu dia sebenarnya bukan obatnya bikin ketergantungan bukan, tapi penyalahgunaan tadi yang dia bikin jadi bermasalah kayak gitu. Dan itu banyak banget Oh. dijual di marketplace ya, Mhm. obat-obat berlabel biru. Pernah dengar nggak? Krim label Iya, biru. tahu label biru. Mhm. Nah, itu tadi yang biasanya pada akhirnya akan membuat oke lah gampangnya ketergantungan. Mhm. Padahal seharusnya tidak kalau penggunaannya benar. Ya kayak kalau Mbak Oke. misalnya lagi sakit nih ya, sakitnya Mhm. demam gitu ya. Sakitnya demam, terus ada kan pasien yang pas demam cari tetra gitu, pernah dengar nggak sih? Atau beli antibiotik gitu Mhm ke mhm. apotik atau kemana gitu, Iya. atau ke toko obat misalnya. Nah, sama dengan itu. Pada saat demam langsung membeli antibiotik itu namanya penyalahgunaan. Nah, sama seperti sekarang Oh. ya, apakah gini Mbak, sama seperti sekarang yang lagi viral banyak banget orang jualan krim label biru ya Mhm. di marketplace atau di mana aja, Mhm. tapi nggak pakai periksa. Itu kan nggak Iya boleh. iya. Tapi apakah dokter memberikan antibiotik pada pasien itu salah? Coba jawab. Apakah dokter Kalau memberikan dokter obat? kalau kita punya pasien nih, Heeh. pasiennya ini dia demam. Setelah kita periksa, kita yakin bahwa dia ini memang infeksi dari bakteri. Heeh. Kemudian saya sebagai dokter, saya memberikan antibiotik pada pasien. Ibu ini Heeh. diminum selama 7 hari, sehari 3 kali. Nah, apakah itu benar atau salah dokter ngasih obat kayak gitu? Benar. Benar. Nah, yang salah adalah obat tadi diteruskan oleh pasien sampai berbulan-bulan gitu. Buat apa gitu, ya nggak sih? Jadi Oh. jadi intinya yang tahu dosis, yang tahu durasi obat adalah dokter ya. Sehingga Oke. pemberian obat racikan tadi itu Mhm. boleh gitu. Heeh. Sangat amat boleh banget, akan tetapi harus di bawah kontrol dokternya gitu. Nanti kalau emang sudah Mmm. bagus, sudah membaik, pasti kita akan rubah ke yang betul-betul kosmetik. Kalau obat tadi namanya kosmetik. Jadi adanya obat-obatan di dalam kosmetik itu namanya kosmetik ya. Begitu dan itu Kosmedik ya, boleh Dok? kosmetik gitu. Ada tuh Oke. beberapa produk yang mengatakan ini adalah skin medis.
tapi dia bisa keluar BPOM, nggak mungkin gitu. Karena Nah, ini kosmetik menarik itu nih dok, masalah BPOM nih, karena kan selalu ya, skincare erat kaitannya, pokoknya cari yang udah BPOM berarti aman gitu. Nah, ini gimana nih dok? hmm, itu sebenarnya nggak 100% betul ya, tapi Mhm, hampir-hampir betul sih. Kalau kita mau membeli produk secara bebas, gunakan yang ber-BPOM gitu mhm. ya. Karena dia sudah pasti isinya apa aja, dia sudah kita juga ini sudah dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu. Tetapi jadi gini, jadi gini Mbak, kalau kita pas lagi mau ngasih tadi ya, kita mau ngasih krim ke ibu tadi yang punya masalah bermacam-macam tadi, Mhm, kita ngeracik dari 3 obat yang dia ber-BPOM sebenarnya. Obat mhm, racik apa obat sediaan awalnya ya. mhm. Kemudian kita racik, kita label biru itu nggak bisa keluar BPOM gitu. Oke. Tapi dokter, saya hampir Mhm, bisa pastikan dokter ya yang dia sudah punya surat izin praktek gitu ya, yang pasti selalu diawasi ya, artinya secara hukum selalu diawasi kayak gitu, dia seharusnya akan mengeluarkan obat-obatan yang dia dari BPOM gitu. Tapi pada saat diracik, maka dia nggak bisa keluar BPOM tadi. Karena kenapa? Karena dia personal sifatnya. Krim racikan ini sifatnya mmm, personal, sama seperti adik kecil yang dia lagi sakit, kemudian dibuatkan puyer oleh dokter. Puyer mhm. tadi, dia dalam mungkin dibungkus oleh kertas, plastik juga kayak gitu ya. Mbak mau cari di plastiknya atau di kertasnya itu label BPOM kan juga nggak mungkin. Tapi obat aslinya dia pasti sudah mendapatkan izin edar kayak gitu. Cuma di Oh, kemasannya pasti nggak ada. Nah, untuk obat racikan ini mhm. yang aman adalah harus jelas apoteknya di mana dan dokternya siapa. Jadi di label itu dia akan ada tuh apoteknya, alamatnya di mana, peraciknya siapa, apotekernya siapa, dan dokternya siapa, kayak gitu. Nah, kayak itu baru dia bertanggung jawab. Jadi kita nggak bisa ya tiba-tiba nyalahin, kan ini nggak ada, ini kan nggak ada di BPOM gitu, nggak Mhm, kayak gitu. Nanti boleh dibuka peraturan pemerintah ya, undang-undang tentang krim yang dia label biru gitu. Saya bukakan dulu mhm, ya. Dia itu di nomor 35 tahun 2014. Di sana ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mhm. tentang tadi Krim sediaan label biru, kosmetik yang biru. Betul sekali. Itu boleh, tapi harus di bawah kontrol pengawasan dokternya. dokter. Dan betul banget. Dan kayak tadi ya, kalau udah selesai masalahnya ya nggak usah Mhm. diterusin gitu. Enggak pakai krim yang label biru terus seumur hidup, nggak boleh. Pasti dia ada hitungannya. Jadi sekian bulan gitu. Kemudian kita akan mulai ganti ke kosmetik. Jadi supaya kulitnya tetap bagus sampai akhir hayatnya gitu kira-kira ya. Oke, nah ini nih kayaknya saya sudah mulai menangkap beberapa kesalahan berpikir dari ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu, kakak-kakak, mungkin sister-sister gitu ya dok. Karena kan selama ini gini nih, kita ke klinik, lalu pertama oke, biasanya kan dapat fasilitas untuk dicek sama dokter, terus dikasih obat nih. Setelah itu kita dapat obat racian. Nah biasanya males lagi kan dok untuk kembali ke dokternya konsultasi mengenai ini wajahku udah bagus belum ya, mikirnya oh ini udah cocok, udah bikin putih, Nah, udah itu. hilang iniku, terus tak terusin terus, itu justru salah ya dok ya sebenarnya. Itu justru salah ya, dan itu Mhm, banyak banget kejadiannya. Jadi kadang-kadang pasien tuh sibuk-sibuk cuman di mbak admin depan gitu ya, terus minta sih mau kayak yang kemarin, padahal nggak bisa kayak gitu ya kan. Jadi obat itu sebutuhnya, tapi biasanya obat ini terbatas di krim malam biasanya. Biasanya kalau udah yang lainnya entah sabun, sunblock ya, kemudian pembersih ya, pastinya dia rata-rata haruslah yang BPOM ya. Nah kalau untuk racikan oke, tadi rata-rata cuma krim malam aja. Tapi mhm, sekali lagi, karena memang dia adalah obat ya, mhm, dia ada dosis, ada durasi. Jadi please mhm, banget ibu-ibu, mbak-mbak, mhm, bunda-bunda, mama di sana ya, yang misalnya udah ngerasa bagus, bukan berarti dipakai terus, tapi kita malah harus tadi tapering off, dan kemudian kita mulai mengganti ke yang full kosmetik kayak gitu Mbak. Jadi nanti sampai kapanpun kulitnya nggak akan bermasalah, nggak akan tuh keluar yang namanya, misalnya nih, abis nggak pakai krim tiba-tiba beruntusan gitu. mhm, Kadang-kadang jadi nyalahin, oh ini krimnya bikin ketergantungan, padahal bukan, itu programnya belum selesai harusnya. Kita udah mulai oke, tapering off, tapi dianya udah
mengulang krim, tiba-tiba nggak sempat pakai krim, tiba-tiba beruntusan. Nah, itu salah satu tanda yang biasanya pasien rasakan ya, atau pasien Mhm. alami. Nah, kalau kita tadi selalu serius, selalu apa ya, selalu kontrol gitu, Mhm. kemudian sudah sampai pada tahapan perubahan dari kosmetik tadi ke kosmetik yang Mhm. sebagai maintenance saja, pasti deh saya jamin nggak akan ada yang namanya beruntusan gitu ya. Urat-urat merahnya kelihatan, Mhm. terus pas nggak pakai jadi jerawatan, jadi Mhm. purging, jadi keluar semua jerawatnya, itu semestinya nggak ada. Kalau penggunaan kosmetiknya betul sesuai arahan dokter, dan kemudian perpindahan adaptasi dari kosmetik ke kosmetiknya juga benar, kayak itu Mbak. Oke, Jadi nggak ada nah masalah. ini akhirnya lurus nih pemikiran kita selama ini karena kan mikirnya, aduh malas nanti antri lagi lah ke dokter, ntar ditambahin lagi pikiran-pikiran itu kan namanya cewek ya dok ya, pasti ada tuh, ntar inilah nggak usah lah ribet nanti ditambahin lagi, terus nanti ganti ini, nah gitu tuh dok, ini kan kalau kayak gini jelas nih. Mm. Kegunaannya apa sih kok ketika kita melakukan perawatan di klinik kecantikan lalu memang disarankan untuk 6 bulan, 3 bulan sekali cek lagi ke dokternya kayak gitu. Sebenarnya bukan 3 bulan sekali Mbak, setiap kontrol ya. Misalnya Mhm. rata-rata krim itu kan habis antara 30 hari sampai 45 hari ya rata-rata ya. Heeh. Ya di situ harusnya kontrol. Misalnya nih jerawatnya udah selesai, ya Heeh. masa mau pakai obat jerawat terus kan enggak, kita mesti maintenance. Nah itu tadi kadang-kadang sebulan udah selesai Heeh. jerawatnya, ya gitu udah mulai maintenance lah ke produk-produk yang dia kosmetik tadi gitu. Tapi pasti ada cara adaptasinya, dan itu yang paham pastilah seorang dokter kayak gitu Mbak. Oke, jadi nggak usah diputusin sendiri ya dok ya, yang penting Jangan, oh jangan. nih. Heeh. Nanti malah misalnya ini sekarang ke dokter A gitu kan ya, padahal Heeh. itu udah bagus dokternya, udah bagus. Dia ngelepas, aduh kok saya kok jadi keluar beruntusan ya, ntar dia pindah ke dokter B. Sebenarnya ilmunya itu sama Mbak. Ntar di dokter B sebenarnya sama lagi, diulang lagi. Oh kita pakai ini, selesai jerawatnya. Terus dia lepas lagi, aduh kok beruntusan lagi ya. Pindah lagi ke dokter C, namanya shopping dokter. Sebenarnya belum selesai itu. Harusnya kalau Oh. kita nih bertahan gitu ya, bertahan, Mhm. biasanya akan dijelaskan, nanti di awal saya akan beri kosmetik dulu nih, ini obat-obatan dulu. Nanti kalau memang udah bagus, Mbak, kita akan pindah ke kosmetik yang dari herbal biasanya, dari buah-buahan, sama seperti di tempat saya Mhm. akan selalu memindah dari obat-obatan ke kosmetik tadi. Kosmetik Jadi, tadi ya. nah, Heeh. ya, kalau obat-obatan namanya kosmetik, Kosmedik. kalau yang Heeh. sehari-hari Mbak mau pakai sehari 10 kali gitu ya, mau pakai sehari 1 kali, itu nggak apa-apa, itu namanya kosmetik. Kalau kosmetik, itu pasti dia ada aturan kayak gini, ini dipakai malam hari ya, nggak boleh pakai pagi hari ya, jangan kena area sekitar mata gitu misalnya, jangan Heeh. kena ini, nah nanti dipakainya jam segini ya, 1 kali ya, atau sehari 2 kali, ini kan jelas ya ada aturan pemakaian yang Heeh. sehari 2 kali, sehari 1 kali, itu jelas-jelas obat. Nah kalau ini pasti nanti ada batas pemakaiannya, sama seperti di tempat saya tadi, saya ulang lagi, Mhm. jadi di awal kalau emang masalahnya adalah berat, misalnya fleknya berat, jerawatnya berat banget, Mhm. kalau kita beri kosmetik saja yang dia nggak ada obatnya, Mhm. biasanya pasiennya pasti ngeluh, "Dok, ini 6 bulan kok jerawat saya nggak selesai-selesai," gitu. Karena emang ada beberapa kasus yang dia cukup berat dan kita Mhm. nggak bisa paksain cuman kosmetik aja, gitu. Oke. Makanya di awal kita kadang akan beri tadi kosmetik tadi plus biasanya obat minum juga gitu, atau Mhm. kalau emang berat banget biasanya kita akan injek di jerawatnya. Kalau udah selesai, oh ini udah bagus nih, pas kita raba, kita lihat juga dengan monitor tadi, kita lihat ini udah nggak ada masalah, oke kita mulai pelan-pelan ya menuju ke Mhm. kosmetik yang dari buah-buahan atau herbal. Nah itu kan butuh adaptasi Mbak, nggak bisa Mhm. kulit itu langsung jeglek gitu kan ya, dari tiap hari dikasih nutrisi, mohon maaf, tiap hari dikasih obat, tiba-tiba berhenti. Nah pasti dia bakal protes kulitnya. Mhm. Nah biasanya kita akan membantu untuk adaptasi ini di 1 bulan, untuk benar-benar pindah ke kosmetik yang dari herbal Herbal. gitu. Hmm. Oke. Nah, ini pelajaran baru banget ini untuk saya karena kan selama ini kalau jujur ya, Dok, kalau saya memang baru dengar ini masalah kosmedik. Karena jarang Nah, kan yang mengulas bedanya kosmedik hmm, dan kosmetik. Bagaimana kita ya, kalau kena apa namanya purging atau segala macam untuk masalah jerawat, terus flek dan lain-lain dikasih kosmetik dulu and then move to
kosmetik. Itu kan jarang yang mengulas itu ya dok ya. Ya benar That's why banget. juga Jadi banyak dia, yang protes ya nggak sih dok? Maksudnya nah, pindah-pindah protes dan klinik karena dia keliling-keliling Mbak, ya. Protes terus keliling-keliling atau jangan-jangan cari-cari solusi sendiri, malah nggak selesai, kasihan kulitnya. Jadi buat mbak-mbak di luar sana atau bunda-bunda di luar sana, kalau memang kemarin habis ngapain ya, habis pakai krim terus kemudian lepas jadi tambah beruntusan atau tambah merah-merah gatal wajahnya, ayolah ke dokter aja gitu. Nanti kita pasti akan bantuin untuk adaptasi kulitnya, untuk ngobatin kulitnya kayak gitu ya, sampai kulitnya tuh udah calm gitu ya, udah kalem. Kemudian setelah dia udah calming, kita akan bantu tuh untuk ke kosmetik. Nah, kalau udah ke kosmetik Mbak, saya jamin mau pakai mau nggak pakai itu nggak akan ada efek yang bermakna. Tapi tetap ya tadi yang namanya kita keluar mesti pakai sunblock, karena sunblock kayak baju. Kalau pulang dari luar karena banyak banget polusi, kita mesti bersihkan wajah kita ya nggak sih gitu. Itu tetap skincare tapi dia kosmetik bentuknya. Terus kalau seandainya kan kita udah mulai ada keriput ya, atau misalnya takut ada keriput, kita udah mulai harus pakai misalnya serum. Nah, kalau udah kayak gitu silahkan pakai kosmetik, udah bebas Mbak. Mau nggak pakai sebulan juga di rumah aja nggak akan tuh keluar merah-merah, urat-urat kayak gitu. Nah itu nggak akan keluar asalkan tadi sesuai dengan petunjuk dokter gitu ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan saya dengan Dokter Lia. Ini dokter sekaligus ownernya dari Snow White ya dok ya. Nah nanti sore kita akan ngobrol dengan rekan-rekan, ini timnya dokter nih, rekan-rekan dari Snow White sendiri. Saya mau nanya-nanya nih tentang produknya, harganya, kalau mau perawatan seperti apa, kayak gitu sih dok. Ini ilmunya Oke, kan boleh. udah dapat dari dokter nih. Ya. Iya benar banget, dan kalau kami lebih khusus ya Mbak ya, jadi lebih khususnya adalah kita lebih fokus ke misalnya pasien-pasien yang tadi ya, atau yang pernah punya pengalaman misalnya jadi ketergantungan kayak gitu ya, terus kemudian ingin berpindah ke kosmetik kayak gitu. Nah kita siap banget buat bantuin gitu, karena itu dia masalah dosis yang harus diberikan, jenis apa aja mesti kita berikan, itu kan dia emang balik lagi semua pasti dia by resep gitu. Nah itu tadi insya Allah kita bisa membantu untuk yang punya masalah seperti itu gitu, pelan-pelan untuk mulai pindah ke kosmetik yang terserah mau pakainya ngapain aja, di mana aja, sehari berapa kali, mau pakai sehari 10 kali juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nih tadi kita lebih fokus ke arah sana nanti begitu, dan insya Allah affordable kok, insya Allah. Oke siap, saya akan mengupas lebih dalam, mengupas tuntas nanti bersama teman-teman rekan-rekan dari Snow White Team. Oke, Dokter Lia, thank you so much. Oke, Terima kasih banyak sama-sama. sudah Iya, saya juga memberikan ilmu untuk kita. Ini penting banget karena kan wanita ya, namanya wanita, kulit adalah investasinya kita nih. Terima kasih banyak dokter, sehat-sehat ya dok di sana. sama-sama. Mbak juga semoga sehat-sehat selalu. Siap, terima kasih. Saya Salma Kirana pamit. Di sana ada Oke, saya juga Dokter Lia dari Snow White Skincare juga pamit juga. terima kasih, nantikan di Beauty Talk selanjutnya kita akan hadir bersama Snow White Skincare. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa tonton Malam Beauty Week 2021. Terima kasih dokter. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.